Cok sekarang, periksa Bapak Ibu. Bapak Ibu terus-menerus sholat. Semua gerakannya tidak disadari. Bahkan saya pernah bertanya, kenapa ketika Anda salam menengok ke kanan? Setelah itu salam lagi, bacaannya sama dan menengok ke kiri. Gak ada yang bisa jawab. Paling jawabannya supaya nanti dapat pahala. Saya tanya lagi, tahu gak kamu pahala itu apa? Gak tahu juga. Seperti tadi pengen bahagia tapi gak tahu bahagia itu apa. Coba Bapak Ibu renungi kata-kata saya. Waktu habis sholat, semua rangkaian itu sudah dilalui. Setiap pergantian gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Betul? Nanti renungi sendiri deh. Bacaan-bacaan sholat yang Bapak Ibu sering baca itu. Puncaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kiri. Kanan itu selalu melambangkan apa yang disebut dengan baik. Kiri itu selalu melambangkan apa yang disebut dengan buruk. Penilaian kita. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Mari kita selalu bertekad di setiap hari baru yang Allah berikan pada kita, kita selalu memiliki kesadaran baru, sudut pandang yang baru. Karena tujuan hidup bukanlah tempat, tapi tujuan hidup yang sebenarnya adalah memiliki sudut pandang yang baru. Sudut pandang yang mendamaikan, yang menenteramkan, sudut pandang yang membahagiakan, sudut pandang yang membuat kita semakin sadar. Selalu bertekad agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan. Tidak boleh ada lagi orang lain yang terluka hatinya karena bertemu kita. Tidak boleh lagi ada orang lain yang berkurang kebahagiaannya karena bertemu dengan kita. Saya sudah menyampaikan satu mantra agung di kesempatan kajian yang lalu. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya berjumpa, saya akan melakukan kebaikan kepada mereka tanpa pamrih. Lakukan itu terus-menerus. Kecil memang, tetapi itu dampaknya sangat besar. Karena hadiah dari cinta adalah dicintai. Selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Sadar bahwa makhluk itu bukan hanya yang kelihatan. Di ruangan ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ikut bergabung, ikut merasakan getaran kita, ikut merasakan energi kita. Makanya mereka juga senang kalau disapa oleh kita. Itu bukti bahwa kita mengakui eksistensinya. Segala puji hanya milik Allah. Energi universal tanpa batas, kecerdasan semesta yang mengurus, mengatur seluruh semesta ini dalam keseimbangannya, sumber kekuatan positif, daya semesta. Kalau orang Sunda bilang sumber kahuripan. Jadi hurip itu artinya daya. Karena ada kahuripan, maka ada kehidupan. Karena ada daya semesta, maka muncullah yang namanya kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa kehadiran kita di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Karena tidak ada lagi di semesta ini yang bernama kebetulan. Semesta telah memilih diri kita ada di sini.
Kenapa memilih kita ada di sini? Karena semesta sangat tahu kebutuhan kita. Ada yang kita butuhkan. Maka semesta akan mengalirkan pengetahuan lewat tangannya. Dan saya sudah berserah diri kepadanya. Saya persilahkan Allah menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya, menyampaikan energi positif buat mereka-mereka yang membutuhkannya. Saya selalu yakin resonansi itu selalu terjadi. Dan resonansi itu selalu antara dua frekuensi, dua energi, dua vibrasi yang setara. Yang berbeda frekuensi, berbeda vibrasi, berbeda energi, tidak mungkin ada di sini. Makanya hebat alam semesta itu. Apa yang kita butuhkan selalu dipenuhi. Cuma kita tidak mengerti. Kita karena dibisingkan oleh ego kita, ambisi kita. Karena kita ingin selalu agar alam semesta mengikuti keinginan kita. Keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Walaupun tidak kita sukai, kalau itu kebutuhan kita, pasti itu keinginan Allah. Walaupun kita inginkan, tetapi Allah tahu itu bukan kebutuhan kita. Ternyata Allah juga tidak mengabulkan keinginan kita. Tapi kita sering tidak percaya pada rencana besar Allah. Kita lebih percaya pada rencana besar ego kita. Ego yang terbatas, ego yang sempit. Itu jauh lebih dipercaya daripada kebijaksanaan semesta yang cintanya tidak bisa diragukan lagi. Oleh karenanya, mari kita hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Karena hidup itu bukan nanti. Hidup itu bukan kemarin. Hidup itu adalah sekarang. Kita tidak bisa bernapas besok. Tidak juga bernapas kemarin. Napas sebagai bukti kehadiran sang hidup, ya sekarang sedang mengalir di sini. Harta yang tak terbatas yang kita miliki saat ini adalah nafas. Tetapi menyadari nafas saja hampir tidak punya waktu. Karena kita lebih dibisingkan oleh ambisi dari ego kita sendiri. Yuk sekarang hadir di sini sepenuhnya saat ini sekarang. Kita akui semua berkah semesta. Kita akui semua cinta kasih semesta. Kita akui semua rahmat yang dicurahkan kepada kita yang tanpa batas. Kita akui dan percayai kebijaksanaannya. Karena dia tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita yang bukan kebutuhan kita. Oleh karenanya, mari kita puji Dia bersama-sama dengan penuh kesadaran dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sadari kehadirannya dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu menunggui kita, menyapa kita, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan saat kita tidur pun, dia tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita. Kita mohon ridhonya, kita mohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, saya ingin menegaskan apa perbedaan niat sejati dan ambisi ego. Harapan saya, setelah kajian ini, para sahabat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumahnya masing-masing,
Ada puluhan ribu sahabat yang sekarang sudah bergabung secara online. Semua menjadi tahu apakah yang kita lakukan selama ini berdasarkan niat sejati atau berdasarkan ambisi ego. Kalau kita bisa membedakan ini, luar biasa. Kalau kita bisa membedakan ini, luar biasa. Lebih luar biasa lagi, setelah kita sadar perbedaannya secara tajam, maka kita segera mengubah semua niat-niat yang berdasarkan ambisi ego dirubah menjadi niat sejati. Karena dampaknya sangat berbeda. Niat sejati berasal dari ruang suci, berasal dari ruang hening. Sedangkan ambisi ego berasal dari tempat yang kotor, tempat kebisingan. Kita sering sekali tidak menyadari ini. Contoh sederhana aja. Rasanya saya sudah visualisasi, sudah afirmasi, sudah imajinasi tentang hidup yang saya mau. Tetapi ternyata realisasinya, apa yang saya mau kok sepertinya masih jauh dari realitas. Kenapa ini? Jangan-jangan ya, realisasi yang kita maksud, yang berasal dari afirmasi, imajinasi, visualisasi, itu berdasarkan ambisi yang datang dari ego. Contoh sederhana saja, ketika kita memvisualisasikan sesuatu, tetapi dalam diri kita ada perasaan ketakutan, ada perasaan kekurangan, itu akan menjadi penghambat. Sepertinya mendekatkan kita dengan realitas, malah faktanya semakin menjauhkan kita dari realitas. Kenapa? Karena alam semesta itu tidak mengerti kata-kata kita, tidak mengerti untaian bahasa kita. Alam semesta hanya mengerti getaran yang ada dalam diri kita. Saya berulang kali mengatakan bahwa hidup bukan tentang mendapatkan, tapi hidup itu tentang mengizinkan. Hidup itu bukan tentang mengejar. Tidak perlu mengejar Tuhan, tidak perlu mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu dicari. Dia adalah sang keberadaan, sang kehadiran yang sekarang ini beliau sedang menunggu kita, menunggu kepulangan kita, menunggu kehadiran kita. Pulang yang saya maksud bukan mati. Tetapi pulang yang saya maksud kita kembali pada inti diri kita yang sejati. Kembali kepada kesadaran murni kita sendiri. Kapan itu? Ya bisa sekarang. Makanya saya bisa membedakan orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh niat sejati dengan orang yang digerakkan oleh ambisi ego. Sangat gampang. Sangat mudah untuk dibaca. Kalau kita tahu indikasinya. Tahu indikatornya. Kan banyak ya di dunia ini orang yang sibuk tapi tidak hadir. Ngerti maksud saya? Sibuk tetapi tidak hadir. Dia sibuk ya, mencari nafkah. Dari pagi kadang-kadang sampai tengah malam. Anak istrinya masih tidur, dia sudah pergi. Anak istrinya sudah tidur, dia baru datang. Terus begitu setiap hari, sibuk, tapi tidak hadir. Sebetulnya dia pun tidak mengerti apa yang dia kejar sebetulnya. Banyak kayak gitu. Itulah ya. Ketika dikendalikan oleh ambisi ego, ya hanya menimbulkan rasa kekurangan, hanya menimbulkan rasa kekosongan, rasa kehampaan. Hidup hanya bergantung pada keterikatan pada ekspektasi hidup, tetapi tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Makanya perhatikan ya, kalau orang yang hidupnya hanya menunggu, selamanya dia menunggu.
Tapi orang yang sadar, dia tidak pernah menunggu. Dia bisa melakukan berbagai hal sekalipun dia sedang menunggu. Jadi tidak pernah killing time, tidak pernah membunuh waktu. Saya menyaksikan ya, kondisi yang semacam ini terjadi di negara-negara yang sudah beradab. Sederhana saja. Ya. Waktu saya pergi ke Jepang, kalau kita mau ke restoran yang sangat digemari oleh masyarakat sana, baik di Tokyo, di Osaka, di Kyoto, itu pasti harus antri. Dan saya perhatikan mereka ketika antri, ya, wajahnya itu tidak memunculkan wajah yang kesal, ketidaksabaran, apalagi mau menyela antrian. Hampir tidak ada. Mereka sibuk baca buku, ada yang sibuk baca artikel, macam-macam yang mereka lakukan. Jadi orang yang sadar itu tidak pernah killing time, tidak pernah membunuh waktu. Dia menikmati setiap episode kehidupan itu dengan penuh kesadaran. Itu maksud saya, sibuk tetapi hadir. Karena banyak yang sibuk tapi tidak hadir. Bahkan banyak yang sibuk ibadah, melakukan banyak ritual, tapi tidak hadir. Tidak hadir. Saya pernah memberikan satu pertanyaan, ya, sama orang yang sangat sibuk dengan ritual ibadahnya. Bukan saya menyepelekan. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa ketika kita sholat, setiap pergantian gerakan selalu mengucapkan Allahu Akbar? Pernah nggak Bapak Ibu nanya? Dari berdiri, mau menyimpan tangan di sini, kan diawali dengan Allahu Akbar. Habis ini, kemudian ruku, pergantian gerakan, kan baca Allahu Akbar juga. Sadar nggak? Kenapa setiap pergantian gerakan selalu mengucapkan Allahu Akbar? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Enggak ya? Hebat ya? Saya ini mungkin orang aneh ya, karena semua saya pertanyakan. Jadi saya masih ingat ya, ketika pertama kali saya belajar teori relativistik, ya, teori relativitasnya Einstein. Saya membaca, sebelum saya baca buku itu, ya, kuliah tentang fisika relativitas, itu saya ingin membaca dulu tentang siapa Einstein, supaya saya ada hubungan, ada trust gitu. Dan ketika saya membaca kata-kata bijaknya Einstein itu, saya jadi tahu, oh, Einstein kesadarannya sudah setingkat itu ya. Sehingga tidak mungkin, ya, semesta itu memberikan rahasia kepada seseorang, ya, yang belum mencapai kebijaksanaan. Karena ternyata rahasia semesta itu hanya dititipkan pada orang-orang yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan tertentu. Makanya Einstein mengatakan begini, kalau kamu ingin menemukan kebenaran tentang sesuatu, maka tugasmu sederhana. Ragukan saja sesuatu itu. Bingung kan? Bingung apa tidak? Kalau kamu ingin menemukan kebenaran tentang sesuatu, kata Einstein, ragukan sesuatu itu. Coba saya mau nanya, di ruangan ini, yang pernah kuliah S1. Ayo acungkan tangan, tinggi-tinggi, biar saya bisa ngitung. S2? S3? S1 ada ya?
Saya mau bicara sama yang S1. Kan setidak-tidaknya untuk mendapatkan gelar sarjana itu ada satu tahapan yang harus dilalui. Kalian bikin skripsi. Betul nggak? Dan saat bikin skripsi, kan pasti harus ada masalah. Betul? Dan masalah itu dirumuskan dalam rumusan masalah. Dan rumusan masalah itu kan isinya adalah keraguan terhadap sesuatu. Betul nggak? Kan keraguan terhadap sesuatu. Jadi sebetulnya para peneliti itu menemukan kebenaran karena dia mengawali meragukan sesuatu. Karena dia meragukan sesuatu, maka dia membuat pertanyaan penelitian. Isi pertanyaan penelitian itu sebenarnya keraguan. Karena ada keraguan, mendorong dia melakukan aktivitas meneliti, mengumpulkan data dan sebagainya. Puncaknya adalah menyimpulkan. Nah, ketika menyimpulkan, kan dia menjawab keraguan. Jadi apa yang dikatakan Einstein ini jelas. Bahwa apapun yang ingin ditemukan kebenarannya, tugasmu cuma satu, ragukan. Saya ingin belajar sholat khusus saja. Saya meragukan sholat yang diajarkan orang tua saya. Saya ragukan semua itu. Karena saya ragu, saya mencari kebenaran. Justru karena saya meragukan, saya menemukan kebenaran. Bapak ibu yang tidak meragukan, disuruh sholat, sholat aja langsung. Kan tidak menemukan kebenaran. Dari dulu sholatnya gitu-gitu aja. Ingatnya kemana-mana. Betul nggak? Ditanya aja sekarang, kenapa setiap pergantian gerakan pakai Allahu Akbar? Kan nggak sadar. Itu namanya sibuk tapi nggak hadir. Jangan-jangan yang menggerakkan kita bukan niat suci, tapi hanya ambisi ego. Pengen surga, takut neraka, itu ego. Jadi kalau ibadah kita karena pengen surga, takut neraka, karena pengen pahala, supaya dengan ibadah Tuhan bisa diatur dan dikendalikan oleh kita, agar Tuhan mengikuti segala maunya kita. Itu semua landasan yang menyebabkan itu adalah ambisi ego, bukan niat suci. Silakan periksa Bapak Ibu. Begitu enggak? Tahajud tengah malam karena didorong oleh kekurangan. Hidup banyak kekurangan, banyak konflik, lalu tengah malam tahajud. Biasanya gak tahajud, kemudian tahajud. Tahajudnya itu bukan didorong oleh Allah, oleh Rasulnya. Bukan karena kecintaan kepada Allah. Semata-mata karena sekarang sedang banyak masalah, harapannya dengan tahajud kali aja masalahnya tambah mereda. Ternyata masalahnya tambah kenceng. Kenapa? Karena hukum tarik-menarik berlaku. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Karena kita melakukan itu didorong oleh rasa kekurangan. Yang terjadi malah kekurangan dan kekurangan. Kita terjebak dalam siklus kekurangan yang terus-menerus. Ketika saya bertanya, kenapa ya setiap gerakan sholat dimulai dengan Allahu Akbar? Dan setiap pergantian gerakan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya juga Allahu Akbar. Karena saya mempertanyakan, semesta mengalirkan jawaban. Dan jawaban ini membuat saya terkesima. Kenapa? Kan hidup itu sebetulnya perubahan dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya, keadaan berikutnya, keadaan berikutnya, keadaan berikutnya. Kan hidup begitu terus. Tidak ada yang tetap. Betul? Tidak ada yang muda terus. Tidak ada yang sukses terus. Tidak ada yang menjabat terus. Tidak ada yang kaya terus. Tidak ada yang sehat terus. Kan hidup itu adalah kita bertransisi dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Ke keadaan berikutnya lagi. Ke keadaan berikutnya lagi. Karena apa? Karena hidup bukan soal bertahan. Tapi hidup bagaimana kita berkembang. Dan berkembang pasti berubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Kalau kita sadar dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap perubahan keadaan, apa yang terjadi? Kan Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ketika kita berubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, maka kita bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia Maha Besar kebijaksanaannya, Maha Besar cintanya,
maha besar rencananya, maha besar kasih sayangnya. Coba Bapak Ibu, sederhana saja. Bapak Ibu sedang berada di situasi yang sangat nyaman. Bisnis jalan, keluarga baik, yang diinginkan semua ada. Tiba-tiba hidup menyimpang, tiba-tiba hidup berubah. Itu perubahan bukan? Perubahan. Berani nggak mengucapkan Allahu Akbar? Berani nggak mengucapkan Allahu Akbar? Kalau yang sadar, Allahu Akbar. Saya percaya Allah sedang menumbuhkan saya. Karena di zona nyaman, di zona aman, saya tidak tumbuh. Karena hidup adalah pertumbuhan, maka Allah menumbuhkan saya. Allah dengan cinta kasihnya, Allah yang maha besar cintanya, yang maha besar rencananya, maha besar kebijaksanaannya. Ketika ada yang menyimpang, di mana hidup tidak sesuai dengan kita inginkan, kita bilang Allahu Akbar. Saya percaya dengan kebesaran Allah. Saya terima apapun yang terjadi, apa adanya. Gitu nggak? Makanya saya bilang, saya memaknai kenapa setiap perubahan gerakan di dalam sholat pakai Allahu Akbar, ternyata memberikan kesadaran yang dalam. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup saya, selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak menolak. Saya ikut saja bersama dia. Karena apa? Karena ritmenya Allah, musiknya Allah, tariannya Allah. Walaupun tidak disukai saya saat ini, saya percaya karena dia Allahu Akbar. Dia maha besar rencananya, maha besar kebijaksanaannya. Lebih hebat dari sekedar ambisi ego saya. Karena saya percaya, maka saya diantarkan pada satu kondisi. Di kondisi itu, kemudian saya memahami, oh ini maksudnya Allah. Sederhana aja. Saya punya mobil, dipinjam tetangga, hilang. Allahu Akbar. Bisa? Memahami? Ya. Apa rencana Allah? Karena saya paham hukum kekekalan energi. Di semesta ini tidak ada yang benar-benar hilang. Tetapi Allah akan mengganti satu kehilangan dengan kehadiran yang baru. Ternyata, hanya untuk melepaskan kemelekatan saya kepada mobil, saya harus kehilangan mobil. Mobil diganti dengan apa? Kebebasan saya dari keterikatan pada memiliki yang namanya mobil. Jadi ternyata untuk membebaskan rasa memiliki saja, harus kehilangan yang kita miliki. Allahu Akbar. Keluarga berantakan, Allahu Akbar. Bisnis menurun, Allahu Akbar. Rumah hancur kena badai, Allahu Akbar. Coba. Sadar gak Bapak Ibu? Ketika sholat kita baca Allahu Akbar terus menerus tapi gak sadar ya. Itu namanya sibuk tapi gak hadir. Yang luar biasa lagi, setelah bilang Allahu Akbar di doa iftitah, kita mengatakan apa? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sadar gak? Sadar. Atau mau cari pahala aja? Itulah ambisi ego. Pahala, 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 surga, bidadari. Sementara kita tidak menyadari yang kita ucapkan. Coba sadari. Allah yang maha besar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Itu perintahnya begitu. Atau jangan-jangan baru tahu artinya sekarang ya. Padahal dibaca tiap hari. Nah itu sibuk tidak hadir. Itulah. Jangan-jangan kita ibadah selama ini bukan digerakkan oleh niat sejati, tapi digerakkan oleh ambisi ego. Ini masih judul, supaya ngerti judulnya. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya.
Coba sadari kata-kata itu. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Dia besar kebijaksananya, besar cintanya, besar rencananya. Tapi kenapa kita selama ini menolak rencana dia? Tidak mau ikut bersama dia. Cuman karena kita terjebak oleh benar salah, baik buruk, suka tidak suka, yang diproduksi oleh pikiran yang berbasis ambisi ego. Makanya kalau susah memahami ego itu apa sih? Ego itu seperti luka yang menganga. Makanya kalau kesenggol sedikit saja langsung marah. Itu ego. Kesenggol saja, sedikit saja langsung marah. Begitu nggak Bapak Ibu? Ada yang tidak disukai, langsung nyolot. Gitu nggak? Ada yang tidak disukai, langsung menolak. Gitu nggak? Ah, itu ego. Gampang ngajinya. Biar tidak usah menggunakan bahasa psikologi yang tinggi-tinggi lah. Ya kan tadi saya suruh acungkan ini, siapa yang S1 cuma beberapa orang. Ini semua S3 kelihatannya. SD, SMP, SMA. Gak apa-apa. Asal mau belajar, ya, walaupun keterampilan berpikir kita tidak mewah, asal mau belajar dan jujur pada diri sendiri, nanti mewah dengan sendirinya. Percaya sama saya. Siput juga bisa menyeberangi samudra, walaupun jalannya lambat sekali. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa jalan lambat. Yang penting terus berjalan. Daripada kadang cepat, istirahatnya lama, gitu kan? Kan kebanyakan begitu, ya. Begitu sadar, lu langsung belajar. Nanti istirahatnya puluhan tahun lagi, baru sadar lagi berikutnya. Wah, itu, ya. Makanya nggak kemana-mana. Kita itu disuruh bersuci pagi dan petang. Apa maksudnya? Allah yang maha suci gitu harus disucikan oleh kita? Kan nggak mungkin. Lalu apa yang harus disucikan? Coba sadari. Ketika Allah sudah selesai menciptakan tubuh kita, Allah tiupkan ruhku kepada kita. Ruhku itu adalah sumber kesadaran. Jauh lebih besar daripada ego kita. Sebetulnya bersuci yang dimaksud di doa iftitah itu. Kita melepaskan diri. Dari apa? Dari ambisi ego. Kembalikan diri kamu pada niat sejatimu. Karena di situ ada kesadaran yang jauh lebih luas daripada kesadaran yang dibangun oleh ambisi ego. Coba sekarang, sucikan niat kita. Perhatikan ya saya. Orang yang berbuat kebaikan dan berharap orang lain membalas kebaikannya, itu sudah tidak suci lagi. Satu, dia akan menuntut orang lain harus berterima kasih pada dia. Yang kedua, dia pasti berhenti berbuat baik ketika orang lain melakukan tindakan yang di luar ekspektasinya. Betul apa tidak? Gitu nggak kita selama ini berbuat kebaikan? Itu kebaikan yang transaksional, yang berbasis pada ambisi ego. Tapi kebaikan yang berdasarkan niat sejati, dia tidak mengenal transaksi, tapi dia mengenal transformasi. Transformasi apa? Transformasi kesadaran. Bahkan dia tahu, oh, ada orang saja yang mau menerima kebaikan saya, sudah bersyukur. Bagaimana saya bisa melakukan kebaikan kalau tidak ada orang yang menerima kebaikan saya? Makanya sekarang saya ubah, tidak perlu orang lain yang berterima kasih pada saya. Saya yang melakukan kebaikan akan berterima kasih pada mereka yang menerima. Gitu gak Bapak Ibu? Makanya niat sejati itu selalu hening. Tidak terikat pada hasil. Beda dengan ego. Ego tuh bisik terus. Kemarin saya ngasih sesuatu sama dia, berterima kasih aja tidak sama saya, diceritakan berulang-ulang. Anda sedang memamerkan diri Anda, bahwa sebetulnya niat Anda melakukan kebaikan bukan dari niat sejati, tapi semata-mata dari ambisi Anda sendiri. Karena Anda ingin mengendalikan semua orang agar terkendali di bawah kontrol Anda. Capek hidup seperti itu. Saya akan setia pada Anda kalau Anda setia pada saya. Capek. Saya akan baik pada kamu kalau kamu baik pada saya. Capek.
Saya akan mengerti kamu kalau kamu mengerti saya. Capek. Wajah-wajah capeknya sudah kelihatan di sini. Mau dibedakin kayak apa? Saya tahu. Mau dikasih shadow, mau dikasih bulu mata palsu, gigi palsu. Ini masalah ya. Ternyata gigi palsu tidak bisa pakai uang palsu. Uangnya tetap harus asli. Apa sih pagi? Pagi itu hakikatnya pertemuan antara malam dengan siang. Apa itu petang? Petang itu hakikatnya pertemuan antara siang dengan malam. Jadi pagi dan petang hakikatnya sama, pertemuan terang dengan gelap. Jadi kita lagi terang, tiba-tiba gelap. Allahu Akbar. Lagi gelap, terang. Allahu Akbar. Nerima aja ritme kehidupan karena percaya pada kebijaksanaan ilahi. Tidak menentang, tidak melawan. Orang yang seperti ini pasti suci jiwanya. Percaya sama saya. Dan semua orang-orang yang kotor jiwanya karena mereka dikendalikan oleh ambisi ego. Benar, salah, baik, buruk, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Hidupnya hanya menyediakan ruang untuk yang dia suka. Sama sekali di sini tidak ada ruang untuk menerima yang dia tidak suka. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bisa mengubah, saya bukan isi, saya adalah ruang. Saya adalah ruang yang tanpa batas. Awas ya, kalaupun kita ruang tapi ruangnya sempit, tidak bisa memuat benda-benda. Coba perhatikan. Kita punya rumah sempit. Hanya 21 meter persegi. Baru beli kursi 1 setel aja sudah nggak muat. Apalagi dikasih lemari. Bahkan tidur pun tidak bisa. Anak-anak memilih supaya arah tidurnya bebas, nggak bisa. Harus kayak ikan asin peda itu, ya. Harus beraturan. Karena kalau yang ini arahnya ke utara, ini ke timur, ini ke barat, nggak cukup. Karena ruangnya kecil. Makanya setiap ruang yang kecil tidak siap untuk menerima benda apapun. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ruang di sini sempit, kita tidak punya ruang untuk menerima apapun. Hanya menyediakan ruang untuk yang kita mau. Itulah yang membuat kita gampang marah. Ego selalu mengambil aksi yang negatif dalam segala situasi. Nah, sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baru judulnya aja. Saya akan memulai kajian kita hari ini dengan pertanyaan kejenuhan. Karena banyak orang yang jenuh dalam hidup ini. Perhatikan ya. Banyak yang jenuh. Banyak orang yang bosan dengan kehidupan ini. Banyak? Nah, banyaklah. Termasuk yang ada di sini. Cuman kalau disuruh untuk bicara jujur kan memang agak susah. Tetapi gak apa-apa. Ya, gak usah bicara sama saya. Bicara jujur ada pada diri kita sendiri. Oke, kita mulai. Saya akan mulai dari satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang selama ini kita kejar? Apa yang selama ini Bapak Ibu kejar? Apa yang dikejar selama ini? Kebahagiaan. Oke. Tahu kebahagiaan itu apa? Tadi kan mengejar kebahagiaan. Sementara yang dikejarnya pun tidak tahu. Begitu ditanya, kebahagiaan itu apa? Nggak tahu. Lucu ya? Lucu. Oh, kalau saya mendapatkan sesuatu, maka saya bahagia. Awas. Mendapatkan itu bukan bahagia. Mendapatkan itu adalah senang. Mendapatkan uang itu senang.
Punya rumah baru itu senang. Punya mobil baru itu senang. Awas, itu bukan bahagia. Bahagia itu justru melepaskan. Bahagia dan senang itu beda. Kalau senang itu mendapatkan, kalau bahagia itu melepaskan. Coba, mendapatkan uang itu senang. Awas ya. Begitu uang yang kita dapat itu kita bagikan, merasakan kebahagiaan orang yang menerima kebaikan kita, disitulah kebahagiaan. Kan berbeda, kebahagiaan itu melepaskan. Saya baru saja kemarin seharian, saya pergi jam 8 pagi, ya, dari rumah bawa, ya, paket sembako hampir 500 paket. 2 mobil, ya, jalan dengan tim. Saya mencari titik-titik kumpul di mana ada orang yang sedang membutuhkan. Misalnya seperti di sana itu di Sarijadi, selalu ada orang yang tukang gali itu. Mereka bawa alat untuk galian, ya, untuk pikulan. Mereka itu tidak putus asa, duduk aja di pinggir jalan, ya, bukan kerja, belum kerja, hanya menunggu orang yang menyuruh dia kerja. Jadi saya pusatkan ke titik-titik seperti itu. Saya turun dari mobil, saya buka paket sembakonya, saya bagikan mereka. Tidak terasa hangat-hangat air mata. Ternyata bahagia itu bukan mendapatkan. Bahagia itu adalah melepaskan. Beda kan? Betul apa tidak? Iya. Nah, ditanya pengen bahagia, ternyata bahagianya juga ngerti. Apa yang kita kejar selama ini? Jangan-jangan yang kita kejar itu hanya sesuatu yang berdasarkan ambisi ego kita, bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Ulangi. Jangan-jangan yang kita kejar itu hanya keinginan-keinginan yang berdasarkan ambisi ego, bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Oke. Mengapa hidup terasa lelah? Padahal tidak banyak bergerak. Lucu kan? Mager, diam terus, tapi terasa lelah. Tidak bergerak, tetapi malah merasa lelah. Malah saya setiap pagi lari 7 kilo. Dari lari 7 kilo. Malah tidak merasa lelah. Malah saya masuk ke ruangan ini dengan energi yang berkelimpahan. Yang cukup untuk berbagi energi. Kenapa? Karena ngasih kajian seperti ini perlu energi yang besar. Kalau saya tidak punya energi yang besar, saya kesedot, apalagi yang energinya kurang-kurang, itu nyedot itu. Ya, sebentar saya kajian udah habis energi saya. Makanya saya selalu mengisi energi yang banyak. Olahraga, hati selalu bahagia, istirahat yang cukup, makanan yang bagus, yang seimbang sesuai dengan saya butuhkan. Pengendalian diri supaya energinya tidak bocor. Sinar matahari yang cukup, ya. Habis olahraga saya berjemur. Energetik melakukan apapun, hadir sepenuhnya. Menjaga hubungan sosial supaya tetap baik. Air putih yang cukup. Tapi yang paling utama, sadar bahwa Tuhan yang Maha Segalanya tidak pernah meninggalkan saya. Itu kekuatan yang luar biasa. Merasakan kehadiran Dia setiap saat. Tidak merasa terpisah dengan Dia. Karena Dia adalah daya kehidupan semesta, kahuripan. Dari mana sumber kelelahan itu, Bapak Ibu? Sumber kelelahan itu karena kita terus mengejar, terus berlari ke satu tujuan yang dituju oleh ambisi ego kita, yang bernama keinginan. Dan ketika berbeda yang kita dapat dengan keinginan kita, kita sebut gagal. Betul? Kita sebut tidak sukses. Coba aja. Anak ikut tes CPNS. Kemudian tidak diterima. Bapak Ibu bilangnya apa? Gagal. Setelah itu lebih luar biasa lagi. Cari upaya gimana caranya supaya anak tetap bisa jadi PNS. Makanya cari relasi, cari koneksi. Ya toh? Ditipu orang pun mau. Sediakan uang sekian ratus juta, pokoknya dijamin nanti masuk. Gak percaya sama rencana semesta.
Padahal bagi semesta tidak ada kegagalan. Anak kita tes CPNS, tidak masuk di situ. Karena semesta tidak menyiapkan anak kita jadi pegawai negeri, disiapkan jadi pengusaha kok. Tapi kita tidak percaya. Karena ego kita mengatakan anak saya harus jadi PNS. Dan seolah satu-satunya pilihan, tidak ada kemungkinan lain. Kesadaran sejati punya banyak kemungkinan, karena ruangnya luas. Tapi ego sempit, tidak ada kemungkinan mutlak harus jadi PNS. Makanya cari relasi, cari koneksi, gimana caranya supaya tetap jadi PNS dan kemudian sogok menyogok. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak di ruang ini yang kayak gitu? Lucu. Itu yang membuat kita lelah, memaksakan keinginan, terus mengendalikan sesuatu harus sesuai dengan yang kita mau. Tidak percaya pada kebijaksanaan Allah. Padahal Allah bilang, ketika aku menutup satu pintu, sebetulnya aku sudah bukakan pintu yang lain yang lebih bagus buat kamu. Anak muda, pacaran, diputuskan pacarnya mau bunuh diri. Karena dari kecil memang tidak dikasih pilihan oleh orang tuanya. Hanya dikasih satu pilihan, kamu harus mendapatkan yang kamu ingin. Tidak ada ruang di otaknya untuk menerima yang tidak dia ingin. Dia tidak percaya ketika pacarnya itu memutuskan dia sebetulnya karena Tuhan sedang memilihkan yang lebih baik dari itu. Dia punya rencana yang lebih besar lagi. Harusnya ketika diputuskan, Allahu Akbar. Kan gitu di gerakan sholat. Betul nggak? Ketika perubahan gerakan, Allahu Akbar. Perubahan gerakan, Allahu Akbar. Coba Bapak Ibu, bawalah Allahu Akbar ke dalam kehidupan. Setiap ada perubahan situasi dalam hidup, Allahu Akbar. Dia rencananya jauh lebih hebat daripada rencanaku. Percayakan sama dia. Saya bicara dengan pengalaman. Saya dengan istri saya nih paling cantik. Berdiri biar lihat orang-orang. Sepakat untuk Allahu Akbar setiap perubahan situasi apapun. Makanya kami tidak pernah merasa cemas, merasa khawatir. Jangan dikira saya dengan keluarga tidak ada masalah. Selama kita hidup selalu ada perubahan situasi. Tapi ketika perubahan situasi itu kita percayakan pada Dia sang pemilik kebijaksanaan, tidak ada penolakan. Ikut saja bersama tarian semesta. Yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ternyata pesan semesta itu jauh lebih hebat daripada pesan ego dan ambisi kita. Mengapa ketika kita sudah mendapatkan pencapaian selalu merasa tidak cukup dan kosong? Lalu merencanakan pencapaian yang lain. Betul? Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Sudah mencapai yang kita ingin. Tetapi ketika mencapai yang kita ingin, merasa kosong, merasa tidak cukup, merasa kurang. Pernah mengalami gitu? Ini pertanyaan kejenuhan. Dan sebetulnya sederhana. Kenapa? Saat kita mengalami situasi seperti itu, yang beroperasi pada diri kita bukanlah niat sejati. Yang beroperasi adalah ambisi, ego. Diri palsu kita yang sedang mengendalikan diri kita. Silahkan hidup, serahkan pada ego. Seperti itu terus menerus. Tidak ada rasa syukur, tidak ada cinta, tidak ada perasaan berkecukupan. Merasa miskin terus menerus. Ingat ya, kaya itu berasal dari perasaan berkecukupan. Dari mana kejenuhan muncul? Dari pola lama yang berulang. Apa polanya? Mengejar, mencapai, hampa. Mengejar, mencapai, hampa. Itu polanya. Pola lama yang berulang-ulang. Dan kita terus-menerus mengulang pola-pola itu. Padahal sebetulnya pola itu telah membuktikan bahwa dia hanya menimbulkan kehampaan dan kekosongan pada diri kita. Saya sering ditanya, ya, kenapa saya melakukan sesuatu? Jawaban saya sederhana. Karena saya percaya, saya datang ke dunia ini direncanakan Tuhan. Saya percaya, ya, bakat yang saya miliki itu juga bakat yang dibekalkan Tuhan pada saya. Saya percaya peran yang saya jalani dalam kehidupan ini jalan dari Tuhan, di mana di peran itu saya sedang digunakan Tuhan
untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan layanan Tuhan. Kalau kita percaya itu, apa yang terjadi? Kita tidak mengikatkan pikiran kita pada hasil. Kita tidak mengikatkan pikiran pada ekspektasi. Kita menikmati setiap proses apa adanya. Apa adanya. Dan itu menjadi seni hidup yang luar biasa. Disitulah kebahagiaan muncul. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kejenuhan? Dari pola lama yang berulang. Apa polanya? Mengejar, mencapai, hampa. Mengejar, mencapai, hampa. Masih ingat ya dulu? Mengejar pasangan. Ya? Sampai akhirnya tercapai. Nikah. Betul nggak? Udah nikah, bingung. Betul nggak? Ngejar lagi yang baru lagi. Betul nggak? Iya, begitu. Itu yang paling ketawa paling belakang itu. Rumah saun. Nah, tetapi kelelahan itu tidak buruk, Bapak Ibu. Kelelahan itu tidak buruk. Kenapa? Karena setelah mengalami kelelahan, ternyata muncul yang namanya kesadaran. Timbul pertanyaan, ternyata selama hidup banyak hal yang dianggap penting hanyalah bayangan ketakutan yang tidak disadari oleh saya sendiri. Jadi kelelahan itu adalah bagus. Justru ketika seseorang mengalami kelelahan, dia menyadari, oh ternyata selama hidup banyak hal yang dianggap penting hanyalah bayangan ketakutan yang sebetulnya tidak disadari. Contoh sederhana, ini pernah terjadi pada saya. Ya di usia muda, saya punya ambisi, ingin cepat kaya, ingin cepat banyak rumah, ingin cepat banyak mobil. Ternyata saya baru tahu sekarang, semua yang terburu-buru dan ingin cepat bukan dari niat sejati. Itu dari kebisingan kita sendiri. Dan Bapak Ibu mungkin pernah mengalami situasi seperti itu ya? Oke. Saya berangkat kerja itu jam 5 pagi setiap hari. Habis sholat subuh, udah pergi. Istri saya, anak saya masih tidur. Dan saya pulang ke rumah selama puluhan tahun, itu selalu jam 11 malam. Istri saya dan anak saya sudah tidur. Besok saya pergi lagi. Dan saya menganggap apa yang saya lakukan itu penting. Demi keluarga. Banyak kayak gitu? Oke. Ternyata itu bukan demi keluarga. Hasilnya apa? Semua yang saya kumpulkan hancur berantakan. Semua yang saya kumpulkan tidak ada gunanya. Saya pernah mengalami situasi yang seperti itu. Yang ada cuma kehampaan. Saya baru sadar ternyata meluangkan waktu untuk orang yang kita cintai bukanlah suatu kesia-siaan. Tetapi saya baru sadar setelah mengalami kejenuhan itu. Saya baru menyadari ternyata mengajarkan matematika pada anak, membimbing PR-nya itu bukan kesia-siaan. Enggak ada uang di sana. Tetapi anak menjadi sangat dekat dengan orang tua. Saya pernah jadi wali kelas di sekolah yang hebat di Bandung. Dan saya sering memanggil orang tua yang anaknya tidak naik kelas. Dan ternyata orang tuanya bukan orang tua biasa. Orang tua yang super sibuk. Kenapa? Dia menganggap semua yang dia lakukan itu penting. Padahal hanya dari bayangan ketakutan. Takut kekurangan, takut tidak cukup. Sehingga menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Saya setelah itu mengalami perubahan dalam hidup saya. Saya kerja biasa saja. Pergi jam 8, pulang jam 4. Jamnya makan dengan keluarga, makan. Jamnya pergi dengan istri, pergi. Jamnya membantu PR anak, saya bantu PR anak. Ternyata setelah itu saya lepaskan semua ketakutan akan kekurangan. Malah justru tidak pernah merasa kekurangan. Makanya saya masih ingat kata-kata Bunda Teresa. Tahu Bunda Teresa? Tahu Bunda Teresa? Maaf ya, saya menggunakan referensi dari tradisi lain. Bagi saya nggak ada masalah.
Karena kata-katanya sangat menghujam bagi saya. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, kata Bunda Teresa, pulang ke rumah dan sayangi keluarga. Kata-katanya sederhana. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluarga. Makanya kalau saya sering mengajarkan ya di bumi spiritual Indonesia ini, setelah mereka mencapai kesadaran tertentu, memulai kesadaran hidup yang baru, tugasnya, saya berikan tugas. Tugas kamu sekarang, setelah kamu mencapai kesadaran ini, pulang ke rumah dan sayangi keluarga. Menyediakan waktu untuk orang-orang yang kita cintai bukanlah suatu kesia-siaan. Percaya sama saya. Nah, karena kita dikejar oleh ego, seolah-olah ya, ketika kita membantu PR anak kita, lebih suka anak kita memanggil guru les, dan kita sibuk mencari sesuatu yang dianggap penting oleh kita, ternyata hasil akhirnya tidak seperti yang kita bayangkan. Paham ya? Ini penting saya berikan, karena saya bukan sedang ceramah agama. Saya sedang cerita pengalaman pribadi saya. Bahwa nanti ada ayat-ayat, ada hadis yang saya sampaikan supaya ada referensinya. Bayangan ketakutan, takut gagal, takut tidak diakui, takut kekurangan, hati-hati. Begitu kita bergerak karena digerakkan oleh takut gagal, takut tidak diakui, takut kekurangan, dan lain-lain, jelas itu kita sedang digerakkan oleh ruang bising pada diri kita yang bernama ambisi ego. Nah, pada titik tertentu kita akhirnya bisa berhenti mengejar. Kita akan memasuki ruang keheningan yang jernih dan menyembuhkan. Dan ketika Bapak Ibu berhenti mengejar, memasuki ruang jernih yang menyembuhkan, percaya sama saya. Yang ajaib di situ apa? Semua topeng-topeng kepalsuan kita lepas satu persatu. Dan itu hanya terjadi ketika kita berada di ruang hening. Dan ruang hening itu pada saat pikiran kita tidak bising lagi. Di situ bahkan kita bisa mendengarkan suara kebenaran. Puncaknya apa? Sadar kalau hidup tidak perlu menjadi siapa-siapa. Sadar kalau hidup tidak perlu menjelaskan. Sadar kalau hidup tidak perlu membuktikan. Sadar kalau hidup tidak perlu mempertahankan citra diri yang rapuh. Karena itu semua berasal dari ambisi ego. Bapak Ibu lebih khawatir dibicarakan orang, betul? Daripada mengikuti kebenaran sendiri. Betul apa tidak? Bapak Ibu lebih suka mengikuti kebiasaan daripada mengikuti kebenaran. Maaf ya. Semua kita sekarang lebih suka mengikuti kebiasaan yang dilakukan banyak orang daripada mengikuti kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri. Bahkan kita lupa dengan kebenaran karena sudah terjebak oleh kebiasaan. Betul apa tidak? Cok sekarang, periksa Bapak Ibu. Bapak Ibu terus-menerus sholat. Semua gerakannya tidak disadari. Bahkan saya pernah bertanya, kenapa ketika Anda salam menengok ke kanan? Setelah itu salam lagi, bacaannya sama dan menengok ke kiri. Gak ada yang bisa jawab. Paling jawabannya supaya nanti dapat pahala. Saya tanya lagi, tahu gak kamu pahala itu apa? Gak tahu juga. Seperti tadi pengen bahagia tapi gak tahu bahagia itu apa. Coba Bapak Ibu renungi kata-kata saya. Waktu habis sholat, semua rangkaian itu sudah dilalui. Setiap pergantian gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Betul? Nanti renungi sendiri deh. Bacaan-bacaan sholat yang Bapak Ibu sering baca itu. Puncaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kiri. Kanan itu selalu melambangkan apa yang disebut dengan baik. Kiri itu selalu melambangkan apa yang disebut dengan buruk. Penilaian kita. Harusnya selesai sholat, kita bisa menerima kanan
dengan damai, menerima kiri dengan damai, menerima orang baik dengan damai, menerima orang yang tidak baik dengan damai, menerima keberhasilan dengan damai, menerima kegagalan dengan damai. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Habis sholat gitu nggak? Saya tahu Bapak Ibu nggak gitu. Malah jadi sombong. Merasa sudah sholat. Mulai memikirkan orang lain tidak sholat. Bukan memikirkan sholat saya buat apa. Sampai tidak tahu kalau di Quran dikatakan aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Tidak sadar kalau tujuan sholat itu adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sibuk tetapi tidak hadir. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Pergi haji perlu umroh. Disuruh muter 7 putaran, muter aja. Disuruh sa'i bolak-balik Safa dan Marwah, jalan aja sambil ngobrol. Ngobrolin harga beras. Begitu sampai di Jamarot disuruh melempar dengan 7 batu, lempar aja. Katanya lempar setan. Dikiranya setan itu ada di luar. Jauh lagi harus dilempari. Padahal kata Quran setan itu kan yuwaswisu fi sudur. Yang suka membisikkan kesadaranmu. Ya. Mau ngasih sembako. Udah ngetik tuh 10 juta. Sebelum dikirim diralat. Karena ada yang yuwaswisu fi sudur. Sayang atau 10 juta. Satu mangkok bakso aja 10.000. Wah itu mulai dihitung tuh sama si ego. Betul nggak? Jadi 10.000 transfernya. Yuwaswisu itu ya. Kesadaran kita diganggu oleh kebisingan dari ego itu. Berhitung. Dikiranya kalau memberi itu buat orang lain. Tapi kalau kesadaran murni mengatakan, tidak ada pemberian buat siapapun. Karena semua pemberian buat diri saya sendiri. Kalau saya memberi pada orang lain, saya tidak membaikkan orang. Saya membaikkan diri saya sendiri. Beda kan? Referensinya sudah berbeda. Nah, dalam keheningan yang mendalam, Bapak Ibu, kita akan sadar bahwa yang dikejar selama ini bukanlah kebutuhan sejati, melainkan hanyalah respon terhadap luka lama. Contoh gini, kita pernah mengalami trauma dalam masalah ekonomi. Kemudian kita bikin usaha. Ternyata usaha yang kita bangun itu sebetulnya bukan dari kebutuhan sejati, bukan. Misalkan gini, buka restoran. Bukan karena saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya oleh Allah dikasih bakat bikin makanan enak. Bukan itu. Yang di otak apa? Uang. Karena dia pernah mengalami trauma tentang uang. Jadi yang menggerakkan dia bisnis. Bukan ingin menjadi kepanjang tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi apa? Respon terhadap luka lama. Saya tidak mau kekurangan lagi. Maka saya bikin bisnis ini. Bisnisnya semata-mata untuk uang. Coba sekarang dirubah. Saya mau bisnis restoran. Karena saya percaya. Saya oleh Allah ya dikasih bakat yang luar biasa. Masak kangkung saja kata orang enak kalau buatan saya. Saya ingin melayani orang-orang yang butuh makan kangkung yang enak. Kan dia niatnya sudah lain. Ingin menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Percaya gak sama saya? Uang ikut gak? Ikut gak uang? Mana yang paling enak Bapak Ibu? Mengejar uang, dikejar uang. Kalau kita niat sejati karena Allah, uang mengejar kita. Percaya deh sama saya. Saya pernah punya pengalaman ngejar-ngejar uang. Seperti mengejar bayangan saya sendiri. Makin cepat saya bergerak, makin cepat bayangan saya bergerak. Kecepatan bayangan saya sama dengan kecepatan tubuh saya mengejar. Saya belajar fisika udah tingkat tinggi.
Sampai sekarang gak bisa nangkap bayangan saya sendiri. Makanya kata Nabi Muhammad, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dua-duanya. Aduh, ini ilmu udah luar biasa nih kalau dipraktekkan.